Selamat tinggal tabung gas melon 3 kilogram. Nah, kata-kata ini akan segera diucapkan oleh banyak masyarakat Indonesia. Karena nanti tahun 2022, tidak semua masyarakat bisa dengan mudah menggunakan atau mendapatkan tabung gas 3 kilogram yang hijau melon ini. Nah, langkah ini diambil pemerintah untuk membatasi distribusi karena katanya pemberian subsidi di tabung gas 3 kilogram ini tidak tepat sasaran. Nah, kalau saya sendiri sih berpendapat hal ini dipicu bukan semata-mata dikarenakan pemberian subsidi di tabung 3 kilogram yang tidak tepat sasaran, tapi menurut saya hal ini merupakan sebuah langkah atau penetrasi awal akan rencana yang lebih besar. Nah, apa itu rencana yang lebih besar? Rencana yang lebih besar adalah penggantian gas LPG menjadi gas DME. Nah, tapi itu pendapat pribadi ya. Nah, kita tinggalkan itu semua. Sekarang kita akan bahas dulu ya, bagaimana kalau kita tetap ingin menikmati tabung gas 3 kilogram yang melon ini. Nah, nanti di tahun 2022 yang berhak mendapatkannya adalah orang atau masyarakat yang mempunyai kartu sembako. Jadi kalau kalian tidak mempunyai kartu sembako, tidak akan mendapatkannya sobat. Dan tentu saja pemberian kartu sembako ini juga berdasarkan NIK ya, atau nomor induk kependudukan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada sobat-sobat yang memang merasa berhak tapi tidak mendapatkan kartu sembako? Nah, salah satu caranya adalah melalui online di situs Cek Bansos, atau silakan hubungi dan datangi pihak kepemerintahan terdekat seperti RT, RW, dan lain-lain. Nah, nantinya setelah mengajukan tentu kita akan disurvei dan dianalisa kelayakannya. Nah, yang jelas yang saya tahu itu kurang lebih 40% masyarakat Indonesia yang hanya berhak untuk mendapatkannya. Sisanya yang 60% itu tidak akan berhak mendapatkan subsidi pada gas melon 3 kilogram ini sobat. Nah, jadi kalau kita pandang sepintas pemberlakuan subsidi pada tabung gas 3 kilogram melon ini nantinya kurang lebih seperti pemberlakuan PKH ya, di mana hanya memang keluarga-keluarga tertentu yang akan mendapatkan PKH, selebihnya tidak sobat. Jadi kalau kalian memang merasa tidak layak ya tidak perlu mengajukan diri. Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih sedikit agak berat, yaitu bagaimana cara pendistribusiannya. Nah, ini hal yang patut kita diskusikan bersama sobat ya. Nah, di sini saya sudah memikirkan ada dua cara yang mungkin itu akan dilakukan pendistribusiannya, di mana memang masing-masing ini punya kekurangan sendiri. Nah, kalau pendistribusiannya seperti biasa, setiap orang tetap bisa membeli tabung gas 3 kilogram ini, hanya saja harganya dinaikkan, tidak harga subsidi lagi. Kemudian yang menerima subsidi nantinya setiap bulan akan ditransferi uang. Nah, menurut saya kalau yang cara seperti ini diambil, itu tingkat resiko di belakang harinya atau tingkat kecurangan mungkin agak sedikit minim ya. Nah, tapi kalau pendistribusiannya dirubah benar-benar total baru, di mana yang bisa mendapatkan tabung gas melon 3 kilogram ini hanya orang-orang yang mempunyai kartu sembako, menurut saya ini akan menimbulkan beberapa permasalahan sendiri. Oke, nah akan saya ulas. Kalian yang setuju atau punya pendapat lain silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Oke, yang pertama adalah sistemnya ya, sistemnya. Nah, ini tabung gas 3 kilogram nantinya akan didistribusikan sistemnya seperti bagaimana? Apakah tetap disediakan pada agen penjualan atau warung? Nah, kalau pendistribusiannya ini diberlakukan seperti halnya PKH, ya ditempatkan pada posko-posko, sehingga nanti orang-orang yang berhak tinggal membawa kartu sembako dan langsung membawa pulang tabung gas 3 kilogram. Ini ada beberapa kendalanya. Yang pertama, untuk menyimpan tabung gas ini tidak sama pemberlakuannya seperti menyimpan beras. Nah, kalau kita menyimpan beras berkarung-karung bagaimanapun juga, kita hanya pikirkan bagaimana agar tidak kena hujan atau tidak digigiti oleh tikus. Oke? Nah, kalau tabung gas ini beda ya. Tabung gas yang kita khawatirkan adalah jika tabung gasnya bocor. Jadi menempatkan tabung gas yang cukup banyak di dalam rumah ini memang agak riskan. Oke? Nah, kalau mau aman tentu saja kita harus tempatkan tabung gasnya di luar rumah, di teras yang mana kita mungkin buatkan kandangnya sendiri. Nah, yang jadi masalah kalau memang mau diberlakukan
melakukan seperti ini, tabung gasnya didistribusikan di posko-posko tempat biasa kita mengambil beras PKH. Nah, tentu untuk menyiapkan kandangnya ini perlu dana. Nah, dananya dana siapa? Apakah dana pemerintah? Nah, jika dana pembuatan kandang ditanggung oleh orang yang rumahnya dijadikan posko, tentu orang tersebut akan keberatan. Karena memang untuk membuat kandang yang terbuat dari jerjak besi, ini memang tidak murah, oke? Nah, kalau ternyata bukan di posko ditempatkan, tapi tetap ditempatkan atau didistribusikan pada agen-agen, kemudian pangkalan gas atau warung-warung, ini juga menimbulkan masalah baru juga. Nah, apa masalahnya? Yang pertama adalah kartunya. Nah, kita harus pikirkan juga ini kartunya sistemnya seperti apa. Apakah kartunya kartu biasa? Kalau kartu biasa tentu kartunya ini bisa diduplikasikan atau dipalsukan. Di mana mungkin pemilik warung atau agen atau pangkalan kan tidak mungkin harus memeriksa setiap kartu dengan detail. Jadi kecurangan atau penggandaan kartu bisa saja terjadi. Oke? Nah, kemudian kalau memang kartunya bukan kartu yang biasa tapi kartu elektronik di mana kita bisa melakukan scan untuk memvalidasi kartunya. Nah, tentunya harus dipersiapkan pula infrastrukturnya, ya, mesin untuk scan kartu dan lain-lain. Dimana juga harus pendataannya pasti pendataan ulang. Nah, lalu apakah permasalahannya selesai? Menurut saya masih ada lagi sobat ya. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang namanya kuota. Oke, saya gambarkan. Misal ini ada yang namanya si A, oke. Dia adalah orang yang berhak menerima manfaat dari kartu sembako, oke. Nah, berapa kuota yang akan diterima si A tadi? Berapa tabung gas 1 bulan? Oke. Nah, ini harus kita pikirkan. Kalau misalnya ternyata kuotanya tidak dibatasi, dia bisa setiap saat mengambil atau membeli tabung gas, tentu ini juga bisa menjadi kecurangan khusus. Karena apa susahnya sih kita yang tidak mendapatkan kartu sembako tinggal titip sama dia. Titip nih gua kasih uang jalan atau uang minum, uang rokok. Tentu dia akan mau kan, dan ini bisa menimbulkan kecurangan yang bisa berlipat-lipat ganda. Ada yang memanfaatkan kartu sembako tadi. Oke? Nah, kemudian kalau dibatasi ini juga harus benar-benar kita hitung-hitung ya. Berapa konsumsi rata-rata setiap keluarga. Karena yang kita takutkan ini bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat, maaf, yang miskin tapi berusaha di bidang kuliner. Jadi kalau pemerintah batasi kuotanya, ini juga bisa menghambat usaha mereka. Dan ini bisa juga nantinya akan memperburuk keadaan. Jadi kalau misalnya satu rumah itu batasnya adalah 4 tabung yang melon 3 kg selama 1 bulan. Nah, kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang misalnya jualan gorengan atau buka warung, tentu dengan 4 tabung gas ini 1 bulan kan nggak cukup ya. Nah, kalau dibatasi hanya 4 tabung, berarti sisanya dia harus membeli tabung yang lebih mahal. Kira-kira adil dan bijaksana tidak yang seperti ini? Oke? Karena dia membuka usaha warung itu juga kan untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, kalau misalnya setelah dibatasi pemerintah, akhirnya karena memang budgetnya tidak tercukupi untuk pembelian gas, tentu usaha orang tersebut akan berhenti. Dan yang paling penting ini juga akan menambah jumlah orang miskin yang ada di Indonesia. Benar kan? Nah, jadi kuota ini adalah salah satu memang yang harus diperhatikan pemerintah hitung-hitungannya ya. Nah, mudah-mudahan pihak pemerintahan atau siapapun yang terkait dengan adanya gas LPG ini bisa menonton video ini dan mampu menyuarakan aspirasi kita semua ya. Nah, saya sih berharapnya ke depan pejabat kita atau orang-orang Indonesia ini punya pikiran dan jiwa yang bersih ya. Jangan memanfaatkan keadaan, karena dengan pandemi yang belum berakhir, kemudian ekonomi kita yang masih carut-marut, tentunya akan semakin sedih dan menyedihkan kalau masih saja ada yang mengambil keuntungan dari sistem yang baru ini ya. Bukannya apa-apa, yang namanya kejahatan memang itu bukan hanya dikarenakan karena niat, tapi juga karena ada kesempatan. Oke? Nah, yang punya pendapat atau punya ide, silahkan tuliskan pendapat dan ide kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa agar Indonesia jadi lebih baik ke depannya sobat. Saya Indra dari channel Berbagi Dunia. Wassalam.